Salam jumpa kembali teman-teman. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema anti-mema ya. Anti-mema sebenarnya masih masuk di dalam tema silogisme ya. Dan anti-mema itu muncul karena kita tahu di dalam praktik pembuatan argumen silogisme itu tidak jarang kita menemukan ada argumen-argumen silogistik yang dikemukakan secara tidak lengkap gitu. Ya, tidak lengkap itu bisa dapat salah satu premisnya atau juga mungkin kesimpulannya yang tidak dikemukakan secara lengkap. Jadi, silogisme yang belum lengkap itu disebut antimema. Itulah sebenarnya antimema. Sekali lagi, jadi antimema itu adalah silogisme yang belum lengkap, maka kita harus melengkapinya. Begitu. Ya, contohnya seperti ini. Kita lihat contoh ini. Semua filsuf ya adalah pemikir refleksif. Karena itu Socrates adalah pemikir refleksif. Kita lihat dari contoh ini dan kita tahu bahwa silogisme itu kan harus terdiri dari 3 proposisi. Sementara di contoh ini hanya ada 2 proposisi. Begitu, berarti ada satu yang hilang gitu loh. Nah, itulah yang kita harus coba kerjakan, coba kita cari sehingga kita dapat melengkapinya menjadi silogisme yang valid. Nah, silogisme tersebut belum lengkap dan kita harus melengkapinya menjadi silogisme yang valid. Saya tegaskan sekali lagi ya. Yang namanya antimema ini kan belum lengkap gitu toh menjadi sebuah silogisme, maka tugas kita dalam soal-soal nanti adalah kita harus belajar, kita harus menganalisis, membuat silogisme tersebut menjadi valid. Gitu ya. Ingat, silogisme yang valid itu berarti melengkapi aturan dasar 1, 2, 3, aksioma 1, 2, 3, 4, 5, dan juga dalil 1, 2, 3. Nah, semua umumnya antimema dapat dilengkapi dengan valid, ya, menjadi silogisme yang valid. Umumnya soal-soal antimema dapat dilengkapi menjadi silogisme yang valid. Antimema tidak dapat dilengkapi menjadi silogisme valid itu kalau dia melanggar aturan dasar ketiga. Misalnya ada 4 term, misalnya di contoh ini ada 4 term, maka itu tidak bisa dilengkapi menjadi silogisme yang valid. Nanti kita lihat akan ada contohnya. Nah, sekarang kita bertanya, lalu bagaimana langkah-langkah untuk melengkapi antimema tersebut menjadi silogisme yang valid? Kita akan lihat satu persatu. Ya, yang pertama, kita baca dengan baik soalnya dan mengidentifikasi bagian mana yang hilang. Apakah salah satu premisnya yang hilang atau kesimpulannya? Cara mengidentifikasinya, kita dapat melihat dari kata penghubung yang menunjuk pada kesimpulan atau premis. Kita sudah di pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita sudah melihat ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kesimpulan atau itu adalah premis. Contohnya adalah ini. Kata penghubung yang menunjukkan itu adalah kesimpulan, umumnya yang kita ketahui adalah kata-kata ini. Oleh karena itu, dengan demikian, karena itu, jadi maka konsekuensinya, hasilnya, artinya membuktikan bahwa dengan alasan ini. Inilah beberapa kata yang kita tahu umumnya digunakan menunjukkan bahwa itu adalah kesimpulan. Kamu bisa cari kata-kata yang lain, mungkin masih ada. Ya. Lalu kita juga tahu ada beberapa kata juga yang menunjukkan bahwa itu adalah kata penghubung premis. Misalnya kata sebab, karena, seperti juga halnya, sebagaimana halnya, lantaran, disebabkan, dan, padahal, tetapi, atau. Inilah beberapa kata yang menunjukkan ya bahwa itu adalah premis ya. Ini menjadi acuan kita, menjadi alat bantu kita untuk mengetahui bahwa yang muncul itu di dalam antimema apakah kesimpulan atau premis gitu. Maka dengan itu juga kita tahu mana yang hilang gitu loh ya. Lalu langkah kedua adalah kita harus tetap membuat bentuk. Ini saya garis bawahi. Membuat bentuk silogisme karena akan lebih mudah untuk kita melengkapinya menjadi silogisme yang valid apabila kita membuat bentuknya. Jadi harus ada supaya kita cepat dan efisien, efektif dan efisien gitu. Begitu juga dengan nomor 3 ini, kita harus juga membuat corak silogismenya ya.
Ingat bentuk itu adalah berdasarkan unsur-unsurnya MPSM gitu ya. Masih ingat ya? Corak itu adalah berdasarkan bentuk tradisionalnya A, E, I, O begitu. Nah, tujuannya apa kita membuat corak ini? Supaya kita dapat mudah mengetahui dan efisien, efektif kita untuk melihat dan membuat silogisme, membuat entimema tersebut menjadi silogisme yang valid. Itu tujuannya sebenarnya. Lalu yang keempat, kita harus tetap menganalisis silogisme yang kita buat itu, yang kita lengkapi itu dengan aturan dasar, dengan aksioma, dengan juga dalil, supaya kita memastikan ya bahwa silogisme yang sudah kita lengkapi tersebut atau entimema yang kita lengkapi tersebut sudah valid. Jadi jangan sampai salah gitu. Inilah 4 langkah yang mungkin bisa kita lakukan ya, terutama untuk melengkapi silogisme menjadi melengkapi entimema menjadi silogisme yang valid. Ingat sekali lagi, entimema harus dilengkapi menjadi silogisme yang valid dan silogisme yang valid itu harus melengkapi aturan dasar, aksioma, dan juga dalil. Entimema tidak bisa dilengkapi kalau dia melanggar aturan dasar 3, hanya itu. Selebihnya masih bisa, begitu. Kita lihat ya. Ini adalah beberapa syarat. Syarat ini sebenarnya saya rangkum dari aksioma, dalil, dan juga aturan dasar supaya mudah kamunya nanti untuk menganalisis dengan cepat. Kalau kamu sulit menghafalkan aturan dasar, aksioma, dan juga dalil, harusnya kamu hafal itu. Aksioma, dalil, dan juga aturan dasar supaya kamu mudah untuk menganalisisnya dan juga mengerjakan soal ketika kamu ujian. Begitu. Nah, syarat-syaratnya adalah begini, ya. Untuk menjadi silogisme valid, yaitu salah satu harus universal, harus ada proposisi E atau proposisi A. Salah satunya harus positif, harus ada proposisi I, harus ada proposisi A sebagai proposisi yang positif. Kalau ada premisi yang negatif gitu, maka kesimpulannya juga harus negatif. Kalau ada yang negatif premisnya, maka kesimpulannya juga harus negatif. Ingat itu ya. Ya. Kalau dia negatif, maka kesimpulannya harus negatif premisnya. Kalau premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif, ya. Ya, artinya plus dan minus, ya, itu hasilnya minus, gitu, ya. Kalau ada premis partikular, ingat kalau ada premis yang partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Ini adalah beberapa syarat yang memudahkan kamu untuk melakukan analisis dan melengkapi entimema menjadi silogisme yang valid. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh berikut. Contoh mengerjakannya, ya. Ini sudah ada jawabannya, tapi kita lihat langkahnya satu persatu ya. Nah, contoh ini. Semua filsuf adalah pemikir refleksif, karena itu Sokrates adalah pemikir refleksif. Ingat tadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi apa yang muncul ya dan apa yang hilang. Begitu. Dari mana kita tahu dapat mengidentifikasi apa yang muncul dan apa yang hilang, kita dapat mengidentifikasi dengan kata petunjuk yang ada. Kita perhatikan di sini yang sudah saya tandai, ada kata karena itu. Kata karena itu tadi kita tahu adalah kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kata penghubung kesimpulan, maka ini berarti adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Sokrates adalah pemikir refleksif. Ingat, bentuk di dalam silogisme, kesimpulan itu selalu SP. Maka kita langsung bikin bentuknya biar cepat gitu loh, biar efektif dan efisien. Ya. Di sini Sokrates sebagai S, pemikir refleksif sebagai predikat gitu loh. Ya. Maka bentuknya adalah SP gitu. Ini adalah kesimpulan. Kita langsung bikin coraknya. Coraknya adalah A. Kenapa? Karena kita baca sekali lagi nih. Sokrates adalah pemikir refleksif. Sokrates itu berarti individu, singular. Proposisi singular selalu masuk ke dalam proposisi universal. Dan di sini ada kata adalah. Adalah berarti afirmatif. Universal afirmatif berarti proposisi A. Ya, kita langsung lihat di sini sudah saya tandai. S didistribusi, P tidak didistribusi. Kenapa? Karena dia proposisi A. Kenapa kita langsung bikin ini semua? Supaya memudahkan kita untuk melengkapi entimema ini menjadi silogisme yang valid nantinya. Ya, ingat ini adalah distribusi term yang sudah saya buat, distribusi D di situ dan juga TD di situ. Karena kita tahu bahwa proposisi A itu subjek saja yang didistribusi sedangkan predikatnya tidak didistribusi. Nah,
Jangan lupa AC di top. AC di top supaya memudahkan kamu. AC di top itu cara membacanya proposisi A, subjek saja yang didistribusi, proposisi E dua-duanya didistribusi, proposisi I tidak ada yang didistribusi, dan proposisi O predikatnya saja yang didistribusi. Nah, berarti kita sudah temukan bentuk dan corak dari kesimpulan. Sekarang kita cek di sini ada satu proposisi lagi. Semua filsuf adalah pemikir refleksif. Kita lihat ada term, ada kata yang sama nggak? Oh, ternyata ada kata yang sama, yaitu pemikir refleksif. Ya. Kita lihat di sini, ternyata pemikir refleksif itu adalah predikat dari kesimpulan. Ingat, di dalam unsur silogisme, predikat dari kesimpulan itu adalah term mayor. Berarti yang memuat term mayor adalah premis mayor. Maka ini adalah premis mayor, gitu loh. Berarti ini adalah term tengah dong, karena term tengah itu tidak ada di kesimpulan gitu ya. Berarti kita langsung tahu ke bentuk. Ini kan M. Maka bentuknya kita buat begini. Ini M, ini P. Karena ini adalah term mayor, simbolnya apa? P begitu. Coraknya langsung kita bikin A. Kenapa? Karena di sini semua filsuf ya adalah filsuf itu kan singular gitu loh. Ya, di sini kata semua, sorry, ini kata semua dan ini adalah berarti universal afirmatif itu proposisi A gitu loh ya. Maka kita sudah tahu bahwa yang muncul itu adalah premis mayor dibentuk MP dan coraknya A, lalu yang muncul lagi adalah kesimpulan dibentuk SP dicorak A gitu ya. Maka yang hilang sebenarnya kan ini gitu ya. Yang hilang itu adalah ini. Nah, masalahnya kenapa muncul di sini SM dan juga A sebagai bentuk yang valid yang saya buat di sini? Gitu. Kenapa dia nggak bisa MS? Kenapa di sini harus A? Karena tadi ingat syaratnya. Contoh, kenapa di sini harus A? Sebenarnya kan ada peluang E, I, O. Gitu toh? Kenapa tidak bisa proposisi I di sini? Karena ingat tadi, kalau premisnya partikular, berarti kesimpulannya juga harus partikular. Berarti di sini proposisi I tidak bisa. Gitu, ya. Ingat juga tadi, kenapa di sini tidak bisa proposisi O? Ya, proposisi O itu partikular dan juga negatif, ya. Kalau di sini negatif, ya maka di sini juga harus negatif. Sementara kita tahu ini kesimpulannya afirmatif. Berarti di sini nggak mungkin O. Berarti E juga tidak mungkin di sini. Gitu loh. Berarti yang hanya mungkin adalah proposisi A. Kalau di sini proposisi E, maka di sini juga harus E. Ingat tadi syaratnya, kalau salah satu premisnya negatif, maka di sini juga harus negatif. Gitu. Jadi cepat ngerjakannya. Jadi yang mungkin di sini hanya proposisi A. Kenapa dia SM? Begitu. Tidak MS. Kenapa dia SM tidak MS? Karena ini terkait dengan aksioma kedua, ya. Dia terkait dengan aksioma kedua. Aksioma kedua bunyinya apa? Bunyinya adalah term yang di dalam kesimpulan didistribusi harus didistribusi juga di dalam premisnya. Jadi ini perhatikan. Term yang di dalam kesimpulan didistribusi, ya ini ada term S, ada term P. Ini proposisi A. Ini term S didistribusi. Ini term P tidak didistribusi karena dia proposisi A. Asalnya adalah dari sini. Nah, berarti kita kan kalau di sini distribusi, berarti dari asalnya juga harus didistribusi. Sementara di sini yang mungkin hanya proposisi A, gitu loh. Berarti nggak mungkin dia posisinya sebagai predikat. Kalau dia posisinya sebagai predikat, nanti tidak valid, gitu loh. Maka di sini dia harus menjadi subjek, gitu loh. Dan di sini term tengahnya menjadi predikat agar dia valid. Maka bentuknya harus SM, gitu sebenarnya. Maka bentuk yang valid untuk silo antimema ini, ya, bentuk yang valid adalah SM dicorak A. Kita lihat S-nya apa? S-nya tadi adalah berarti Sokrates. Kita tuliskan di sini Sokrates, ya, karena dia harus proposisi A, berarti Sokrates ini kan singular. Maka di sini harus afirmatif adalah Sokrates adalah M-nya apa? M-nya adalah ini filsuf. Maka ini yang hilang, premis minor dan dibentuk SM dan dicorak A agar dia valid. Gitu sebenarnya cara mengerjakannya. Kalau ada soal seperti ini,
Kalau saya nanti misalnya kasih soal seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini supaya kamu cepat gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau dalam susunannya antimema ini kalau dilengkapi menjadi silogisme yang valid bunyinya seperti ini. Semua filsuf adalah pemikir refleksif, Socrates adalah filsuf, karena itu Socrates adalah pemikir refleksif. Yang hilang adalah premis minor, dia valid dibentuk SM dan juga dicorak A. Begitu cara mengerjakannya ya. Mudah ya, mungkin untuk mengerjakan antimema itu kamu harus banyak berlatih terus-menerus ya, terutama untuk menyesuaikan bentuk dan juga corak. Nanti akan saya berikan beberapa latihan soal supaya kamu semakin mahir begitu. Nah, contoh berikutnya kita akan melihat ya. Di sini ada contoh 2. Kita lihat contohnya apa. Semua ular termasuk dalam reptilia dan beberapa ular bukan binatang yang membahayakan. Kita ulang lagi soalnya, kita baca. Semua ular adalah termasuk dalam reptilia dan beberapa ular bukan binatang yang membahayakan. Gitu. Ingat langkah yang pertama tadi, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Mengidentifikasi berarti kita mencari tahu yang mana yang hilang, yang mana yang muncul, yang ada, begitu tuh. Ya, ini kan antimemanya, ini kan soal antimemanya yang tidak lengkap. Nah, kita harus melengkapinya menjadi silogisme yang valid. Kita lihat di sini ada kata penghubung dan. Ingat tadi kata penghubung dan berarti mengindikasikan, mengindikatorkan ya bahwa ini adalah yang muncul premis-premis. Artinya di sini nggak ada kesimpulan, berarti kita harus membuat kesimpulan gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu kesimpulannya apa dari premis-premis ini agar dia menjadi valid gitu. Kalau yang muncul premis-premis gitu, maka mudah kita mengidentifikasinya pertama-tama dari term tengah. Term tengah itu adalah term yang kembar di dalam premis-premis dan tidak ada di kesimpulan. Tinggal kita lihat saja, di sini ada enggak term yang kembar? Oh ada, ternyata di sini ada kata ular. Dan di sini juga ada kata ular, begitu. Berarti kata ular di sini adalah term tengah. Nah, kalau yang muncul di sini adalah premis-premis teman-teman ya, kita tidak tahu yang mana premis mayor dan mana premis minor gitu loh ya. Kita bisa tahu yang mana premis mayor dan premis minor kalau kita sudah analisis menggunakan aturan dasar 1 2 3, aksioma dan juga dalil sehingga dia membentuk silogisme yang valid. Maka tidak ada cara lain, kita harus coba satu persatu. Kan kita nggak tahu nih, apakah semua ular termasuk dalam reptilia itu menjadi premis mayor, ataukah beberapa ular bukan binatang yang membahayakan ini premis mayor gitu. Kita coba aja satu-satu. Tetapi saya kasih tipsnya nih ya. Kalau misalnya di sini sudah ada yang negatif begitu toh ya. Umumnya ya yang jadi premis mayor adalah yang negatif begitu loh ya. Itu banyak nanti di soal-soal supaya kamu cepat dan tidak menghabiskan waktu begitu maksudnya. Tapi ingat, cara utama adalah kita harus identifikasi dengan aturan dasar, aksioma dan juga dalil. Gitu. Nah, baiknya setelah kita lihat contoh soal ini kita langsung lihat bentuk. Nah, di sini saya membuat premis ular bukan binatang yang membahayakan sebagai premis mayor ya. Kalau ini dia M ya, maka bentuknya adalah MP ya. MP. Maka di sini binatang yang membahayakan adalah term mayor gitu toh. Sedangkan ular di sini adalah term tengah. Coraknya adalah O. Kenapa? Karena di sini bukan. Ingat, ini bukan ya. Beberapa ular bukan binatang yang membahayakan. Beberapa negatif berarti proposisi O gitu ya. Proposisi O predikatnya saja yang didistribusi. Kita lihat di sini M-nya TD, di sini P-nya TD. Begitu ya. Nah, kita lihat lalu kemudian saya membuat semua ular termasuk dalam reptilia ini menjadi term minor. Ular berarti dia M term tengah, berarti di sini S-nya adalah termasuk dalam reptilia. Gitu ya, dia adalah proposisi A karena ini semua ular termasuk dalam reptilia. Semua adalah berarti semua universal berarti kopulanya afirmatif, maka
menjadi proposisi A gitu. Sebenarnya kan yang hilang ini. Ingat di dalam proposisi, di dalam silogisme, kesimpulan itu selalu bentuknya adalah SP. Jadi kalau yang hilang kesimpulannya, kita langsung bikin aja SP di sini. Kita di sini sudah nemu coraknya OA begitu ya. Ini premis mayor, ini premis minor. Ya, begitu. Nah, di sini kan sebenarnya ada 4 kemungkinan. Kemungkinannya apa saja? Kemungkinannya ada A, kemungkinannya ada E, kemungkinannya ada I, ya, dan kemungkinannya ada O. Kenapa di sini O, ya? Karena kalau di sini E tidak mungkin. Kenapa? Ingat tadi syaratnya kalau di sini partikular, ya ada salah satu premisnya partikular, maka dia harus kesimpulannya harus partikular. Sementara di sini sudah ada yang partikular, berarti di sini nggak boleh dong E gitu. Ya. Kenapa di sini harus O? Nggak mungkin I. Kenapa? Karena kita lihat di sini kan ini ada O, ada negatif, gitu toh. Kalau ini I, ini positif, maka kan nggak memenuhi syarat nanti, gitu loh ya. Kenapa di sini apa namanya nggak proposisi A, gitu toh ya? Kenapa? Karena di sini partikular. Kalau di sini ada yang partikular, maka di sini juga partikular. Maka yang mungkin di sini hanya proposisi O begitu ya. Hanya proposisi O ya. Sehingga dia valid. Nah, begitu cara mengerjakannya. Jadi sehingga kita tahu bahwa yang valid di sini adalah bentuk MP, MS, SP dicorak OAO ya. Kenapa O-nya menjadi premis mayor dan A-nya menjadi premis minor? Karena perhatikan di sini ya, di sini ya, kita perhatikan di sini yang harus menjadi kesimpulan adalah proposisi O, SP. Begitu toh. Kalau kita pindah di sini premis apa namanya? Premis mayornya menjadi proposisi A dan premis minornya menjadi proposisi O gitu ya. Maka ya nanti tidak akan menjadi valid gitu loh. Kenapa? Karena nanti melanggar di aksioma yang kedua gitu ya. Dia akan melanggar di aksioma kedua karena ini jadinya tidak didistribusi dong begitu ya. Maka di sini harus O yang menjadi premis mayornya bentuk MP-nya. Nah, kalau kamu nanti tergesa-gesa begitu ya terburu-buru ya, pasti kalau kamu cek ya semua ular termasuk dalam reptilia kamu jadikan premis mayor lalu ini kamu jadikan premis minor itu tidak akan valid. Kamu nanti coba cek ya sendiri ya. Itu tidak akan valid. Tapi kalau kamu coba membuat premis mayornya adalah O dan premis minornya adalah A itu pasti valid. Dan kamu coba satu-satu. Kalau kita coba satu-satu pakai aturan dasar 1 2 3 dan juga aksioma ya, itu semuanya akan valid ya. Kita lihat misalnya aturan dasar 1, 2, 3, kalau bentuknya sudah begini, sebenarnya dia sudah melengkapi. Kita coba lihat aksioma 2. Ya. Sorry, aksioma 1. Aksioma 1 kan bunyinya sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Kita lihat di sini. Ya, sudah ada M yang didistribusi. Berarti dia sudah melengkapi. Gitu. Aksioma 2 apa bunyinya? Term yang di dalam kesimpulan didistribusi harus juga didistribusi di dalam premis asalnya. Kita lihat di sini proposisi P didistribusi, maka di asalnya juga harus didistribusi. Berarti di sini. Nah, kan mix dia. Gitu loh, berarti melengkapi. Gitu ya teman-teman. Itulah sebabnya kenapa proposisi O ini harus menjadi premis mayor gitu. Tidak premis minor supaya dia sesuai dengan aksioma kedua. Itu cara cepatnya kalau kamu menemukan kasus seperti ini. Karena kasus seperti ini butuh cukup lama. Karena kalau dia negatif cukup lama untuk menganalisisnya dan hati-hati. Maka di sini yang hilang adalah kesimpulan. Kesimpulan itu ya yang valid adalah dibentuk MP, MS, SP dan coraknya adalah OAO. Jadi bunyinya seperti ini. Ingat, S-nya tadi apa? S-nya adalah termasuk dalam reptilia. Dan juga P-nya apa? Binatang yang membahayakan. Maka kalau kita rumuskan, karena ini kesimpulan, jadi beberapa yang termasuk dalam reptilia, S-nya ya, bukan karena dia harus proposisi O gitu loh ya. Ya, beberapa dan bukan binatang yang membahayakan predikat ya, yaitu term mayor yaitu binatang yang membahayakan. Maka inilah jawabannya dan bentuknya adalah ini begitu ya yang hilangnya.
Dan jawabannya adalah ini. Nah, nanti kamu bisa latihan membuat soal sendiri ya untuk kasus-kasus seperti ini. Ya, terutama untuk melatih kamu supaya bisa cepat dan efektif dan efisien dalam melengkapi entimema yang hilang. Begitu ya. Itu contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga kita lihat ya. Ini adalah contoh entimema yang tidak bisa dilengkapi karena dia itu ya melanggar aturan dasar ketiga. Kita coba lihat contoh yang saya tulis di sini ya. Ya. Kita lihat contoh ini, es krim mengandung banyak lemak dan semua makanan yang mengandung lemak dapat menggemukkan badan. Perhatikan baik-baik ya. Makanya itu sebelum kita melengkapi entimema, kita harus membaca baik-baik soalnya. Es krim mengandung banyak lemak dan semua makanan yang mengandung lemak dapat menggemukkan badan. Perhatikan di sini, ya. Kalau kita rumuskan, berarti premis satunya kemungkinan adalah es krim mengandung banyak lemak. Semua makanan yang mengandung lemak dapat menggemukkan badan. Maka sebagian yang dapat menggemukkan badan adalah es krim. Kemungkinan ini, tapi ini salah gitu loh. Nah, analisanya entimema ini tidak dapat dilengkapi sebab dia melanggar aturan dasar 3. Kita cek ya. Di sini ada kata es krim, sorry ya. Ya, di sini ada kata es krim ya. Di sini ada kata es krim, lalu ada kata mengandung banyak lemak ya. Lalu juga ada konsep makanan ya, ada konsep juga mengandung banyak lemak. Ini beda ya. Antara es krim berarti sudah ada term satu es krim dapat mengandung menggemukkan badan, itu term berikutnya makanan yang mengandung lemak dan juga mengandung lemak gitu. Perhatikan konsep makanan yang mengandung lemak dan mengandung lemak itu dua term yang berbeda. Hati-hati ya. Mengandung banyak lemak dan juga makanan yang mengandung lemak itu adalah dua term yang berbeda. Beda kan berarti kalau konsep mengandung banyak lemak dan juga konsep makanan yang mengandung lemak. Nah ini adalah 4 term. Jadi dia nggak bisa dilengkapi karena aturan dasar 3 itu bunyinya adalah silogisme itu hanya terdiri dari 3 term. Kalau dia 4 term seperti ini maka kita langsung katakan ini tidak bisa dapat dilengkapi karena dia memuat 4 term. Tinggal kita jawab, kita buktikan dengan memunculkan 4 term tersebut dan kita membuat kesimpulan. Silogisme tidak valid dan entimema ini tidak dapat dilengkapi menjadi silogisme yang valid karena dia melanggar aturan dasar ketiga. Begitu kira-kira materi tentang entimema. Semoga sedikit banyak kamu mengerti mengenai cara-cara dan langkah-langkah untuk melengkapi entimema menjadi entimema yang valid. Ya, nah di sini akan saya lampirkan beberapa contoh untuk kamu berlatih melengkapi entimema. Soal-soal ini ada 5 soal saya buat. Kamu silahkan untuk belajar melengkapi entimema ini menjadi entimema yang valid, mengikuti tadi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan juga. Dan juga ingat, menjadi valid itu berarti harus melengkapi aturan dasar, melengkapi aksioma, melengkapi dalil, dan juga menggunakan bentuknya dan juga membuat coraknya supaya kita lebih mudah untuk menciptakan, untuk membuat entimema tersebut menjadi entimema yang valid. Oke, selamat bekerja, silahkan dikerjakan dan semoga kamu bisa paham dengan baik dan mengerjakannya dengan baik. Kalau apabila kamu kurang paham, silahkan belajar lagi, dalami lagi, dan kalau masih belum paham, silahkan kamu bertanya kepada saya, bisa melalui media apapun. Baik, terima kasih. See you next time. Love you 3000.